Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu biya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni bikumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya mas sekalian, kita bersyukur pada Allah hari ini di hari Jumat menuju hari Sabtu ini Allah masih berikan kesempatan kita untuk hadir kembali di buminya ini, untuk berada di rumahnya ini, dan untuk lebih banyak lagi bersyukur dan pasti mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak tersebar di sekitar kita. Ayat-ayat tersebut tidak lain tidak bukan dijadikan Allah sebagai tanda-tanda kebesarannya untuk kita berpikir, merenung, mentadaburinya agar kita semakin dekat dan semakin tahu kita ini hidup mau ngapain dan setelah hidup ini mau ngapain. Urusan kita di dunia ini banyak, tapi urusan kita setelah di dunia jauh lebih banyak. Ya maka ketika hidup di dunia seperti ini yang kita lakukan ya lebih dominan pastinya dan harus menjadi prioritas utama kita adalah kebaikan. Jangan buat musuh ya, tapi perbanyak teman. Perbanyak orang-orang yang nanti bersaksi kepada kita ya di yaumil hisab akan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Itu sebabnya kalau kita sudah semakin tahu tentang esensi kehidupan, maka kita akan berpikirnya bagaimana untuk mempersiapkan kehidupan lagi setelah ini. Ya. Mukmin itu Bapak sekalian, kalau kita belajar dari kisah-kisah para sahabat, ya, kisah-kisah para salafus soleh, Rasulullah sendiri pastinya, kita nggak butuh banyak motivator. Motivator kita cukup satu aja, atau dua lah mungkin bahasa saya. Motivator kita dua. Kalau nggak surga, neraka. Motivator kita, surga memberikan motivasi kepada kita untuk masuk ke dalamnya. Neraka memberikan motivasi kepada kita untuk jangan sampai masuk ke dalamnya. Cukup itu aja. Kalau kita sudah semakin tahu tentang esensi, maka kita akan berpikir, terus berpikir, merenung ya, untuk berkata-kata, untuk bersikap, untuk melihat, untuk ngapa-ngapain itu mikir dulu. Afala ta'qilun kata Allah. Tidakkah engkau berpikir? Afala tadabbarun? Ya. Mata Anda sekarang melihat saya berkedip tanpa Anda perintahkan. Mata kita sekarang, jantung yang ada dalam badan Anda sekarang berdetak berdenyut tanpa kita perintahkan. Aliran darah sekarang ini berjalan mengalir tanpa kita perintahkan. Semua berjalan dengan sendirinya. Bahkan mungkin tadi ada yang sempat makan, ketika makanan itu masuk ke tenggorokan kita dan katakanlah sudah sepertengah atau setengah jari kayak begini masuk ke tenggorokan, sudah tidak ada lagi peran kita di sana. Allah yang mengurusnya, Allah yang mendorongnya dengan kuasa Allah, dan akhirnya itu sebagian menjadi bagian dari tubuh kita dan sebagian lagi berubah menjadi kotoran. Begitulah kuasa Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi sebuah ya, atau mungkin memberi banyak sekali informasi kepada kita dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Contoh, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu haq. Kata Allah, kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru langit dan pada diri mereka sendiri sehingga jelaslah bahwa Al-Quran itu benar. Apakah di sini katakanlah mungkin kita membahas sedikit nggak ada tanda-tanda kebesaran Allah? Ada di sini. Ya, ini kenapa bentuknya kayak begini? Allah yang berkehendak kayak begini. Ketika bicara ini kenapa daunnya kayak begini? Allah yang berkehendak kayak begini. Gitulah. Dimanapun kita melihat, kita akan melihat wajah Allah. Ya, di sini tanda-tanda kebesarannya di sini. Dan karena manusia itu makhluk hidup, Bapak Ibu sekalian, maka dia harus makan yang hidup-hidup. Ya. Ketika dia tidak hidup lagi atau yang dimakan sudah tidak hidup lagi, apa yang terjadi? Yang terjadi yang bermasalah pertama kali apanya? Hatinya akan bermasalah. Kolbunya, imannya akan bermasalah. Ya. Itu sebabnya dalam Islam sering sekali saya sampaikan di kajian-kajian, saya katakan bahwa konsep sehat dalam Islam itu harus sehat, bukan sehat fisik dulu, sehat kolbu dulu. Kolbu itu harus sehat. Ya. Kolbu itu harus sehat. Pertanyaannya kalau saya tanya,
Ini kan banyak makanan ya, sebenarnya kita mau pesta, bikin rujak nih. Ini sehat kan? Sehat kan? Kok ragu-ragu gitu jawabnya? Seolah-olah jawabnya keras. Sehat ya? Sehat. Bagaimana ini bisa menyehatkan kolbu Anda? Saya mau tanya dulu. Bagaimana ini makanan atau produk sehat ini bisa menyehatkan kolbu Anda? Caranya gimana? Oke, boleh. Sebelum makan baca doa. Ada lagi? Pura-pura mikir aja lah. Apa gitu kan. Nanti kalau ditanya pakai jawaban. Jawaban orang soleh. Wallahu a'lam. Jadi kalau udah wallahu a'lam tuh asik tuh. Apapun pertanyaannya, wallahu a'lam. Nanti kalau ujian pakai itu. Wallahu a'lam. Ada soal 50 kan? Wallahu a'lam semua. Insyaallah nggak lulus. Ini kan sehat ya, teman sekalian. Pertanyaannya tadi benar. Salah satunya bagaimana cara dia membuat atau makanan ini bermanfaat atau menyehatkan kolbu kita. Benar, tapi kalau secara fisik kolbu itu nggak butuh banyak-banyak. Anda minum begini satu aja udah sehat. Fisiknya sehat, kolbunya. Karena kolbu hanya menerima yang sehat-sehat aja. Kolbu hanya menerima yang sehat-sehat saja. Ya. Apa buktinya? Nah, saya ceritain sebuah kisah. Kemarin saya subhanallah ketemu dengan ada kru TV. Ya, dia cerita kepada saya kemarin, mereka ada program acara lah, acara rukyah seperti itu. Kemudian subhanallah, ya pasien tuh di rukyah, kemudian bereaksi lah karena mungkin ada gangguan jin juga. Setelah dia tenang, teman-teman sekalian, setelah pasien itu tenang, kemudian sama ustadznya itu, sepertinya ustadznya juga mengikuti kajian saya. Sama ustadznya itu, si pasien tadi itu dikasih apa coba? Dikasih kurma sama tempe. Dikasih apa? Kurma sama tempe. Tapi subhanallah ternyata ketika dikasih kurma sama tempe, reaksinya sama seperti waktu di rukyah. Kira-kira apa maksudnya? Maksudnya ternyata jin itu nggak suka makanan sehat. Gitu. Berarti kalau yang suka makanan yang nggak sehat, rasukan jin? Oh enggak, bukan. Bukan itu maksudnya. Yang nggak suka makanan sehat itu dia belum mampu mengatur kolbunya tadi gitu loh. Ya. Raganya masih didominasi oleh hawa nafsu. Itu kuncinya sebenarnya. Ya, makanya jin-jin itu nggak suka rimpang. Dia nggak suka. Ada 2 rimpang. Antum tanyalah ke yang saya bukan berukyah, tapi kebetulan lingkungan saya dekat sama teman-teman berukyah itu biasanya ada rukyah itu salah satu resep yang mereka kasih untuk membersihkan badannya itu susu kambing sama madu. Ya, perbandingannya 1 liter madu sama 3 liter susu kambing. Itu perbandingan yang beberapa syekh-syekh itu menyebutkan itu perbandingan paling baik untuk membersihkan tubuhnya. Nah, jadi jangan gak usah takut juga minum itu nanti keluar jinnya gitu kan. Enggak lah. Ya, tenang aja. Atau ada 2 tumbuhan yang subhanallah sering dipakai dan itu memang gak disukai mereka. Yaitu apa? Bukan. Versi Indonesianya Pak. Kalau bilang udah jelas. Brotowali sama temulawak. Gak suka dia. Pahit. Karena jin itu memang beredar di darah. Jadi kalau darahnya banyak micin, gitu kan, suka dia. Ya. Darahnya banyak, sampah-sampahnya, suka dia. Karena dia suka yang kotor-kotor kan gitu kan. Seperti itu. Dia nggak suka begini-beginian. Maka memang butuh ekstra. Ya. Butuh ekstra perjuangan jiwa untuk minum kayak beginian loh. Coba deh saya tanya, ini kan jahe nih, atau mungkin yang agak sedikit, itulah misalkan anak-anak muda zaman sekarang ini kan kunyit nih. Kunyit. Kunyit ini Bapak sekalian, sebelah saya masukin di sini kan kalau dikasih agak-agak pahit gitu kan dia kan.
Saya kasih Anda es teh manis, kira-kira pilih mana? Coba pilih yang mana, jujur aja lah. Pasti pilih es teh manis kan? Karena lebih, lebih sesuai dengan hawa nafsu kita yang bisa kita minum. Untuk minum beginian butuh effort. Maka sering saya sampaikan, hidup sehat itu kayak bangun tahajud. Susah nggak? Susah. Tapi kalau orang bangun tahajud itu nggak dipaksain, sampai mati juga nggak bakal tahajud. Seperti itu, ya. Jadi sama kayak hidup sehat. Nah, pertanyaannya, hidup sehat itu untuk apa? Ya, hidup sehat itu untuk apa? Ini yang sering orang kayak sekarang, zaman sekarang itu tren-tren, program diet segala macam, silakan aja, nggak masalah. Tapi kalau bagi saya mencoba mengambil missing linknya apa di sini. Ternyata memang subhanallah, mukmin itu memang hidupnya harus sehat. Harus sehat. Sebab apa? Untuk sholat kita butuh kaki yang kuat loh. Betul? Untuk bangun malam kita butuh fisik yang kuat. Untuk puasa kita butuh fisik juga. Orang yang sakit nggak bakal bisa puasa. Sakit-sakit berat ya seperti itu. Ya. Maka seluruh ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, Bapak Ibu sekalian, itu pada akhirnya membutuhkan fisik yang kuat. Haji, umroh, sedekah aja. Sedekah itu kan, untuk ngasih sedekah itu kita butuh tangan yang sehat gitu. Seperti itu. Ya. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan Allah itu untuk apa? Untuk beribadah. Ibadah itu butuh sehat gitu loh. Ibadah itu butuh sehat. Maka yang perlu sekarang ya kita perbaiki adalah sebenarnya bukan raganya. Karena raga kita sudah berlebihan makanan. Betul nggak? Tanda-tanda kita berlebihan makanan apa? Gemuk, gendut, ya kan? Dan Nabi sudah memberikan sinyal itu 1400 tahun yang lalu. Kata Nabi apa? Aku melihat di akhir zaman, kata Rasulullah SAW, fenomena di kalangan umatku yang gemuk. Betul? Gemuk itu karena apa? Banyak makan, apalagi nggak usah dibahas. Gitu. Gemuk karena banyak makan gitu loh. Gak apa-apa yang gemuk. Ya. Lucu, gemesin gitu kan, imut. Tapi akan jauh lebih luar biasa ya kalau dikuruskan. Dan obat kuatnya laki-laki itu adalah hidup sehat. Saya Masya Allah ya beberapa waktu lalu tuh ketemu dengan beberapa ikhwah yang belum ada kajian tempat dia cerita ke saya, Dok, Masya Allah sekarang kualitas hubungan suami istri mereka membaik luar biasa. Nagih terus tiap hari, coba. Baguslah saya bilang, sampai mudah-mudahan siapa tahu istrinya bilang, Abi harus berbagi kebahagiaan kepada muslimah yang lain gitu. Siapa tahu. Siapa tahu. Lagi ngomong gitu dibangunin, bangun gitu. Mimpi gitu. Ya. Seperti itu teman sekalian. Jadi yang kita boleh katakan sekarang kita perlu dandani itu apa? Yang kita perlu benerin sekarang itu apa sebenarnya? Kemampuan kita, ya teman sekalian, dalam menjadikan raganya kita ini sebagai tentaranya, bukan rajanya. Itu dia. Sekarang pertanyaan gini, tadi belum selesai nih. Bagaimana cara ini ya, atau ada pisang, ada nanas, semua sehat-sehat semua tuh, bisa menjadi nutrisi atau gizi kolbunya? Jawabannya apa? Tadi kalau baca bismillah, oke dapat berkah. Tapi yang luar biasa adalah bagaimana ketika makanan ini, minuman ini, produk ini Anda sedekahkan untuk orang lain. Itu makanan buat kolbunya. Tahu ya? Anda makan satu, ini kan banyak nih misalkan. Kalau dia dimakan seperti ini semua, katakan ini makanan misalnya. Makanan sehat lah, minuman sehat. Kita makan segini aja, misalkan. Kayak gitu kan, bikin minuman cukup, insya Allah cukup. Sisanya kasih ke orang. Itulah makanan buat kolbunya. Paham ya? Jadi kalau sekarang mau kolbunya sehat, bagaimana caranya? Berbuatlah kebaikan sebanyak mungkin. Bahkan dari makanan juga bisa. Karena emang kolbu itu nggak perlu banyak makan, dan iman kita itu akan lemah kalau terlalu banyak makan. Kata Rasul seperti itu. Ulama-ulama menyebutkan bahwa memang ternyata iman itu bisa lemah. Anda teman-teman sekalian tidak akan bisa nangis ketika baca Quran, ketika sholat, ketika doa dalam keadaan perut kenyang. Susah.
Betul nggak? Sayangnya Ramadan yang menjadi bulan untuk bersih-bersih, bulan yang digunakan untuk apa? Untuk ngurangi makan, tidak jauh beda yang dimakan itu dengan 11 bulan yang lain. Bukannya pakai apa? Hah? Sama aja kan? Kolak. Boleh aja. Ya itulah, Anda sudah paham lah gitu kan. Maka sebenarnya kalau kita mau jadikan kayak gini kan, masuk bentar lagi kita insya Allah semoga sampai ke bulan Ramadan, itu harusnya menjadi bulan yang membuat kita tuh bahagianya luar biasa. Kenapa? Udah nggak ribet lagi urusan makan. Ribetnya atau mungkin sibuknya dengan apa? Dengan ibadah. Gitu. Harusnya seperti itu. Ya. Maka Ramadan ini coba diniatkan. Kita memang dia semua syariat dalam Islam teman-teman sekalian semuanya menyehatkan, tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Kita melakukannya karena ketaatan.